Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Lambun Cerdas. Nah, semoga teman-teman yang nonton video ini bisa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberlimpahan. Nah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi nih. Dan kesempatan kali ini juga saya akan sedikit membahas tentang pikiran tuh. Nah, yang mana teman-teman sudah tahu nih kalau alam semesta ini merupakan getaran-getaran gitu. Setiap alam semesta ini, yang ada di dalam semesta ini merupakan getaran. Nah, kalau di dalam ilmu afirmasi atau law attraction, kita juga mempunyai getaran. Nah, bagaimana cara untuk menarik atau menghubungkan getaran tadi? Ya, tentunya dengan pikiran. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit apa yang sudah saya baca di mana? Di dalam bukunya Norman Canfield dengan berjudul Kekuatan Berpikir Positif. Nah, oke, cek bisa. Saya bahas satu-satu. Nah, jadi gini teman-teman. Kekuatan berpikir itu ya kita yang mengendalikan gitu kan. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan getaran-getaran sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, tentunya kekuatan berpikir yang gimana? Tentunya kekuatan berpikir yang positif, bukan negatif. Apa itu berpikir positif? Berpikir positif itu merupakan salah satu proses yang melalui jalan memasukkan pikiran-pikiran atau gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan ke dalam diri kita sehingga bisa memberikan perkembangan pikiran positif yang ada di diri kita gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi sehingga berpikir positif ini akan menghasilkan yang namanya kebahagiaan, sukacita, bahkan kesehatan gitu, terhadap situasi dan kondisi yang kita alami gitu teman-teman. Nah, saya ada baca di dalam buku ini sedikit ya saya bahas ya, karena menarik banget buku ini tentang cara berpikir positif gitu dan dahsyatnya kekuatannya gitu. Jadi ada 7 langkah nih teman-teman untuk menuju ke mental positif atau untuk memberikan pikiran yang positif buat diri kita. Nah, bisa nih teman-teman bisa praktekkan 7 hal ini gitu. Saya bahas 7 hal aja ya. Jadi saya baca ada 7. Nah, yang pertama, kuasai pikiran dengan penuh keyakinan. Apa maksudnya? Jadi pikiran itu kita ya harusnya yang ngendaliin gitu. Misalkan kita mau berpikir yang positif ataupun negatif, dan tentunya kalau kamu mau menuju ke mental yang positif atau berpikiran yang positif ya harus dengan menanamkan pikiran-pikiran yang positif gitu, dan tentunya dengan keyakinan gitu. Keyakinan tuh gimana ya? Kita yakini gitu kalau pikiran positif kita itu akan terjadi, benar-benar terjadi. Yang kedua, tetapkan apa yang kita inginkan dan buang jauh-jauh apa yang tidak kita inginkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan saya tetapkan hari ini saya sehat, hari ini saya bahagia, hari ini saya bakal dapat rezeki gitu, atau hari ini saya bakal dapat partner bisnis yang baru gitu kan, agar untuk mengembangkan bisnis saya gitu. Nah, itu tetapkan apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi berdasarkan arti dari proses berpikir positif tadi kan menanamkan gambaran-gambaran atau pikiran-pikiran positif kan. Nah, inilah kita tetapkan hanya yang kita inginkan aja. Jadi yang tidak diinginkan itu kita singkirkan, kita buang jauh-jauh. Contoh misalkan waduh, nanti saya bakal pecah ban nih. Waduh, nanti macet nih di situ. Waduh, nanti ada lobang tuh di situ gitu kan. Waduh, nanti saya jatuh gitu. Nah, itu dibuang jauh-jauh. Jadi tetapkan apa yang kita inginkan aja. Tentunya kalau misalkan yang nggak kita inginkan ya pasti kita nggak mau gitu kan. Ngapain mikirin yang tidak kita inginkan gitu. Yang ketiga adalah
berbahagia dan bahagiakan orang lain. Nah, jadi untuk berpikir positif ini menuju ke mental yang positif, kita harus happy, kita harus apapun kondisi kita, ya kita harus bahagia aja, kita ketawa, kita senyum, kita happy gitu. Kenapa? Karena getaran tadi itu saling berkesinambungan gitu, ya tentunya akan menular gitu. Jadi kalau kita happy, kalau kita bahagia, ya tentunya akan menular ke orang-orang lain gitu, sekitar kita. Tentunya dengan yang kerja itu ke rekan kerja kita gitu. Kalau kita ngeliat kita happy, ya tentunya mereka bakal happy gitu. Nah, terus biasakan untuk bersikap toleransi. Nah, yang keempat ini, sikap toleransi adalah biasakanlah kalau kita itu menerima keadaan, menerima orang lain lah, intinya seperti itu. Jadi misalkan ada teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang memang itu nggak sesuai dengan harapan kita, ya kita bertoleransi aja. Misalkan lagi ada yang marah-marah gitu kan, lagi ada yang cemberut gitu, lagi ada yang bad mood gitu, ya kita sikap toleransi aja gitu, kita pahami aja gitu, kita maklumin aja gitu, karena biar kita selalu berpikiran positif. Nah, yang selanjutnya apa? Yang kelima adalah memberikan sugesti positif terhadap diri kita sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan afirmasi ya. Jadi setiap pagi itu teman-teman bisa mensugesti, memberikan asupan atau gambaran-gambaran, bayangan-bayangan yang baik-baik saja gitu, yang baik-baik saja gitu. Jadi seperti saya bahagia, saya kaya raya, saya happy gitu, saya berkelimpahan gitu. Nah, itu setiap pagi. Artinya setiap hari berikan sugesti pada diri Anda sendiri. Sehingga apa? Sehingga pikiran Anda membawa Anda ke sesuatu yang positif. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah gunakan kekuatan doa. Nah, kadang kita tidak sadar kalau doa ini benar-benar kuat gitu. Kenapa? Karena doa ini merupakan hal yang positif gitu. Karena doa ini merupakan harapan. Ya tentunya harapan itu adalah sesuatu yang baik-baik aja gitu kan. Kita mau sehat, kita mau bahagia, kita mau kaya gitu kan. Nah, itulah yang terlantun di doa kita. Jadi gunakan terus doa itu, kekuatan doa itu, agar apa? Agar kita yakin gitu kalau doa kita itu akan dikabulkan, doa kita itu akan diijabah, doa kita itu akan terwujud dengan sungguh-sungguh gitu. Yang terakhir nih, yang ketujuh, terapkan hukum utama. Nah, apa ini hukum utama gitu kan? Kalau dalam istilah itu siapa yang menanam dia akan menuai gitu kan. Nah, artinya siapa yang berbuat dia akan mendapatkan apa yang sudah diperbuat gitu kan. Jadi, hukum utama ini adalah perlakukan orang lain ya teman-teman ya, seperti apa yang ingin kamu diberlakukan oleh orang lain. Misalkan contohnya nih, kalau kamu pengen dihargain, ya berarti kamu harus menghargai orang lain. Kalau kamu pengen dibahagiain orang lain, berarti kamu harus bahagiain orang lain. Kalau kamu pengen diperhatiin orang lain, ya kamu harus perhatiin orang lain juga gitu. Jadi kayak hukum timbal balik gitu, hukum utama gitu. Jadi kita perlakukan orang lain seperti apa yang kita ingin diperlakukan oleh orang lain gitu. Jadi ada 7 langkah untuk menuju mental positif atau pikiran yang positif. Nah, bisa teman-teman praktek ini. Tapi ada satu lagi yang paling penting teman-teman, yang saya rasa ini sangat berimpact banget, sangat memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Apa itu? Yakni bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu karena bersyukur itu energi positifnya gede banget teman-teman. Bersyukur artinya berterima kasih nih. Kalau kita dengan Tuhan gitu, artinya ini konteks bersyukur. Tapi kalau kita dengan sesama manusia nih,
sama teman-teman, orang di sekitar kita, ya tentunya dengan mengucapkan rasa terima kasih. Kenapa bersyukur dan rasa terima kasih ini penting banget dan berpengaruh banget? Ternyata teman-teman, bersyukur dan berterima kasih itu secara tidak langsung membawa pikiran bawah sadar kita itu bahwa seakan-akan kedepannya hidup kita itu tuh nggak kenapa-napa gitu, akan baik-baik saja. Jadi karena kita mensyukuri, terima kasih ya Allah, saya sudah dikasih kecukupan rezeki. Terima kasih ya Allah, saya sudah diberikan nikmat setiap hari. Terima kasih ya Allah, saya sudah dikasih kendaraan, saya masih bisa bernapas dan sebagainya. Nah, artinya ketika kita mengucapkan rasa syukur, otomatis di dalam pikiran kita itu isinya itu hal-hal yang positif. Nggak ada ya kan hal-hal yang negatif bakal masuk kalau kita bersyukur. Begitupun dengan terima kasih. Setiap kita dibantu, setiap kita ditolong sama orang, setiap kita diberi sama orang, ya biasakan untuk berterima kasih, karena energi terima kasih ini kenceng banget, energi positifnya itu kuat banget sehingga bisa menebarkan juga energi positif ke yang lain. Jadi itu yang bisa saya sharingkan, saya sampaikan atas apa yang sudah saya baca di dalam buku Dahsyatnya Kekuatan Berpikir. Nah, sampai jumpa di gimana penutupnya? Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam generasi emas, salam Lampung cerdas. See you.